tema soal penundaan pemilu 2024 memang penting untuk dibicarakan, meskipun masyarakat kebanyakan lebih tertarik membahas soal minyak goreng ketimbang penundaan pemilu ini. Tetapi ini menjadi penting jika kita mencermati kalimat Ketua Umum PKB, Saudara Muhaimin Iskandar, terkait isu penundaan pemilu yang dilontarkan pada 8 Maret yang lalu. Saat itu Muhaimin mengatakan kalau partai kompak, Jokowi pasti setuju. Kalimat ini sangat penting untuk dicermati, sebab bagi saya kalimat ini adalah salah satu permasalahan fundamental bangsa ini, di mana hegemoni partai politik sekaligus tirani mayoritas partai politik di Senayan adalah persoalan mendasar bangsa ini. Kalimat tersebut menunjukkan bagaimana negara ini bisa diatur suka-suka atas dasar kekompakan partai politik saja. Asal partai politik kompak, mau apa saja pasti bisa. Dan sudah terbukti bagaimana secepat kilat partai melalui fraksinya di Senayan menjadikan Perpu sebagai undang-undang, bagaimana DPR tidak secara luas melibatkan publik dalam membahas rancangan undang-undang menjadi undang-undang, meskipun banyak pakar dan akademisi serta masyarakat yang menyoal, semua jalan saja. Tidak puas, silakan bawa ke Mahkamah Konstitusi, lalu oleh MK ditolak dengan alasan legal standing atau ditolak materinya, dan keputusan MK bersifat final, selesai. Rakyat pun tidak bisa berbuat banyak. Lalu di mana sebenarnya kedaulatan hakiki rakyat Indonesia sebagai pemilik sah negara ini? Dianggap apa sebenarnya rakyat ini? Dianggap sampah yang dibutuhkan suaranya 5 tahun sekali saja, padahal negara ini ada dan lahir karena adanya rakyat, bukan karena partai politik. Dan partai politik baru masuk ke dalam sistem tata negara kita berdasarkan maklumat Wakil Presiden Muhammad Hatta pada 3 November 1945. Inilah satu kecelakaan amandemen Konstitusi 2002 silam yang memberi ruang terlalu besar kepada partai politik. Sehingga yang terjadi adalah hegemoni partai menjadi tirani baru yang bekerja dengan pola zero sum game, di mana rakyat pada posisi yang kalah telak. Makanya saya katakan demokrasi di Indonesia sejak amandemen telah berubah arti, karena bukan lagi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, tetapi telah berubah menjadi dari rakyat, oleh partai, dan untuk kekuasaan. Sementara DPD RI sebagai peserta pemilu perseorangan yang merupakan representasi daerah tidak memiliki kewenangan yang cukup kuat di dalam konstitusi, sehingga praktis unsur non-partisan atau kelompok non-partai politik tidak memiliki ruang yang cukup di Senayan. Sangat berbeda dengan sistem yang dibentuk para pendiri bangsa kita, di mana di dalam MPR sebagai lembaga tertinggi, saat itu terdiri dari anggota DPR, utusan daerah, dan utusan golongan. Itu pun masih ditambah adanya fraksi ABRI yang terdiri dari TNI dan Polri. Sehingga kedaulatan rakyat bukan hanya dimandatkan kepada politisi saja, tetapi juga digawangi oleh utusan daerah, golongan-golongan, dan TNI. Kemudian semua komponen itu menyusun arah perjalanan bangsa melalui GBHN. Mereka juga mengajukan dan kemudian memilih calon presiden dan calon wakil presiden sebagai mandataris MPR untuk menjalankan GBHN yang telah disusun, sehingga presiden menjadi mandataris rakyat
alias petugas rakyat, bukan petugas partai. Ini sistem asli perwakilan dan permusyawaratan yang dibentuk oleh pemikiran luhur para pendiri bangsa kita, sistem yang sesuai dengan watak dan DNA asli bangsa Indonesia. Tetapi kemudian kita memutuskan menjadi bangsa lain, menjadi bangsa-bangsa barat yang menggunakan demokrasi pemilihan langsung sebagai demokrasi prosedural. Menang-menangan angka dan rakyat adalah angka-angka itu. Dan rakyat hanya memiliki ruang evaluasi 5 tahun sekali melalui pemilu. Nah, celakanya ruang evaluasi rakyat itu akan ditunda juga oleh partai politik. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, kemarin saya ditanya oleh koran Tempo, salah satu pertanyaannya adalah bagaimana mungkin DPD RI menjadi palang pintu untuk menghalangi usulan penundaan pemilu atau usulan perubahan konstitusi melalui amandemen, mengingat jumlah DPD RI tidak signifikan untuk menghadang bila partai politik kompak. Saya katakan keputusan perubahan pasal dalam amandemen diputuskan dalam sidang MPR, sedangkan MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Pertanyaan saya, jika tidak ada anggota DPD di dalam sidang tersebut, apakah masih bisa disebut sebagai sidang MPR? Dan kalau ada upaya-upaya dalam amandemen tersebut untuk memasukkan agenda perpanjangan masa jabatan presiden atau perubahan isi pasal yang memungkinkan pemilu dapat ditunda dengan mudah, maka saya pastikan kami akan sampaikan kepada rakyat secara terbuka bahwa ada selundupan seperti ini yang menyelundupkan si A dan si B. Saya akan sampaikan terbuka saja, tidak ada masalah. Saya duduk di sini sebagai ketua DPD karena dipilih oleh rakyat. Saya tidak ada urusan dengan kepentingan oligarki. Karena itu, kami di DPD RI sudah membuat tata tertib bahwa keputusan sidang paripurna DPD RI bersifat mengikat, termasuk agenda dan kepentingan DPD RI dalam amandemen kelima akan kita putuskan di sidang paripurna. Karena dalam amandemen kelima nanti, jika memang terjadi DPD RI akan mendorong penguatan fungsi dan peran DPD RI sebagai wakil dari daerah, sekaligus wakil dari unsur non-partisan, non-partai politik, karena arah perjalanan bangsa ini tidak bisa kita serahkan total kepada partai politik saja. Upaya-upaya untuk menunda pemilu pasti kita halangi, seperti yang disampaikan oleh Menko Maritim dan Investasi, bahwa puluhan juta orang menghendaki pemilu ditunda, sudah kita bantah melalui data yang kami peroleh dari Big Data, karena kami di DPD RI juga menggunakan mesin Big Data sebagai bacaan persoalan-persoalan yang ada di daerah. Jadi kalau saya lihat upaya-upaya yang dilontarkan melalui pernyataan-pernyataan, baik itu dari ketua partai maupun dari Pak Luhut, sebenarnya adalah agenda setting untuk membentuk persepsi publik sekaligus membentuk opini di masyarakat bahwa penundaan pemilu memang pantas untuk dilakukan. Ini hampir mirip dengan lembaga survei yang merilis hasil survei untuk membentuk persepsi publik atau agenda setting bahwa seolah-olah si A atau si B mendapat dukungan kuat, sementara si C dan si D tidak memiliki elektabilitas. Ini saya sampaikan sebagai contoh saja, tanpa bermaksud menyinggung saudara Burhanuddin Muhtadi yang hadir di sini, bahwa nyatanya ada lembaga survei yang bisa dipesan untuk melakukan itu, tentu bukan lembaganya saudara Burhanuddin Muhtadi. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, jadi menurut saya persoalan penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden harus kita tolak dengan menggunakan kerangka berpikir seorang negarawan, bahwa penolakan ini adalah prinsip yang dikehendaki bangsa ini.
Bangsa ini sudah sepakat bahwa masa jabatan presiden hanya 5 tahun dan maksimal 2 periode, bukan 3 atau 4 periode. Bahwa pemilu adalah mekanisme evaluasi yang diberikan kepada rakyat setiap 5 tahun sekali, bukan 7 tahun atau 8 tahun. Ini prinsip sehingga meskipun konstitusi bisa diubah, tetapi prinsip ini adalah amanat kebangsaan, di mana bangsa ini telah belajar dari 2 orde, di mana masa jabatan presiden tidak dibatasi.